Jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system. Apa saja sih kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun satu perangkat atau satu set sound system minimalis untuk hajatan yang siap digunakan, seperti untuk organ tunggal ataupun untuk campur sari kecil-kecilan. Mungkin teman-teman ada yang berniat untuk membangun sound system ya, dan masih menghitung atau masih bingung untuk kebutuhan apa saja yang dibutuhkan ya. Dan dalam video ini saya akan coba untuk memberikan sedikit gambaran ya, alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk sound system minimalis hajatan yang siap digunakan untuk organ tunggal ataupun acara campur sari kecil-kecilan ya, dan juga acara lain-lain. Misalkan sekarang kita mulai dari loudspeakernya dulu ya. Untuk loudspeakernya paling tidak kita membutuhkan 4 biji 18 in ya, karena nantinya kita pergunakan persayapnya 2 biji 18 in ya untuk persayapnya. Dan untuk 12 in yang untuk sayap dulu ini ya, kita membutuhkan 4 biji ya untuk speaker 12 in-nya yang kita pergunakan untuk sayap. Dan itu baru yang untuk sayap ya. Sedangkan untuk monitor panggung kita juga membutuhkan, misalkan mau 2W ya, 15 in 2, 12 in 2, dan kita bagi menjadi 2 nantinya ya untuk monitor di panggung. Jadi untuk per bagian misalkan per side-nya 15 1, 12 in 1 ya. Dan untuk kebutuhan yang selanjutnya kita juga membutuhkan paling tidak 3 biji power amplifier ya. Misalkan kita mau rakit sendiri, kita butuhkan power yang untuk 18 in kali 4, selanjutnya untuk power untuk 12 in kali 4, dan juga power untuk monitor panggung. Dan kita juga membutuhkan yang namanya tune control ya. Kalau kita mau merakit sendiri kita bisa menggunakan tune control parametrik ya, tapi untuk tune controlnya nanti harus dimodif sendiri ya. Jadi misalkan yang tadinya menggunakan potensio yang double ya, kita buat menggunakan potensio yang satu-satu ya. Jadi untuk bagian channel kanan dan kiri nanti bisa di setting sendiri kalau kita hanya menggunakan sistem 2W saja. Dan kita membutuhkan paling tidak 2 biji tune control parametrik ya, dan nantinya dirubah menjadi 4 channel. Jadi yang satu tune control 2 channel itu kita pergunakan untuk sayap, dan satunya lagi nanti kita pergunakan untuk monitor panggung. Dan paling tidak kita juga membutuhkan yang namanya mixer ya. Untuk mixer minimal kita harus punya yang 12 channel kalau kita memang berencana untuk sound hajatan, dan itu minimal ya, untuk syarat minimal. Dan selanjutnya kita juga membutuhkan genset ya, paling tidak 5000 watt untuk gensetnya ya, satu buah genset. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kabel-kabel ya, kabel untuk loudspeaker, dan juga kabel untuk mikrofonnya ya. Dan untuk mikrofon, kalau kita misalkan punya mixer 12 channel, maka minimal untuk mikrofon kita harus punya 10 biji ya, dan juga beserta kabelnya. Untuk aksesorisnya, kenapa saya menyarankan parametric tune control, karena menurut saya itu sudah cukup mumpuni ya. Yang penting kita bisa membuatnya ya, untuk suaranya halus, tidak ada noise, tidak ada denguran ya, itu syaratnya. Dan seandainya kita mungkin punya uang lebih, bisa juga untuk membeli ya yang sudah jadi, seperti menggunakan equalizer atau juga ditambah dengan crossover, pastinya akan menjadi lebih baik. Tapi untuk mixernya sendiri saya menyarankan untuk membeli yang sudah jadi ya. Tapi seandainya mungkin teman-teman mau merakit sendiri, asal bisa ya, asal hasilnya bisa bersih, nanti suaranya tidak apa-apa ya, merakit sendiri juga boleh-boleh saja ya. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih untuk membeli yang sudah jadi. Dan misalkan untuk tune controlnya mau merakit sendiri, usahakan hasilnya betul-betul halus ya, tidak ada denguran walaupun diputar volume hampir mentok ya. Untuk PSU nya diperhatikan betul-betul ya, untuk PSU simetris pada tune control tersebut. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa ya untuk cara membuat PSU simetris menggunakan IC 78 dan 79, bisa lihat di video saya ya.
Dan untuk powernya ya, untuk ampernya juga harus diperhatikan ya. Ampere dan juga volt sangat penting untuk sebuah power amplifier ya. Ini yang saya punya ya, untuk yang paling bawah ini untuk 18 in kali 4 ini adalah 40 ampere. Dan ini yang saya pergunakan untuk monitor panggung 20 ampere ya. Dan ini yang atas untuk 12 in 10 ampere. Dan untuk yang bagian bawah ini 40 ampere tapi 2 biji ya, jadi 20 ampere kali 2 yang bagian bawah ini. Dan ini 20 ampere 1 biji, ini 10 ampere 1 biji. Untuk pemilihan loudspeaker terserah teman-teman ya, sesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Bisa menggunakan speaker full ring ya, seperti ACR 1230 atau 1240, sesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Yang penting kita bisa memaksimalkannya nanti ya. Dan jangan lupa untuk boxnya juga ya, diperhatikan ya, bisa mencari box yang bisa menambah SPL ya untuk teman-teman, atau menggunakan box model biasa juga tidak masalah. Selain kebutuhan yang sudah saya sebutkan tadi, kalau misalkan teman-teman ingin untuk suara vokal sound system kita lebih bagus, kita sebaiknya juga menggunakan efek eksternal ya. Silahkan sesuaikan saja dengan kesukaan masing-masing ya, untuk merek bebas, yang penting menggunakan efek eksternal yang sudah reverb ya. Untuk box loudspeakernya kalau teman-teman bisa membuat sendiri ya juga tidak masalah ya, dan bisa mengurangi budget kalau memang bisa membuat sendiri. Kalau saya ini untuk 18 in yang untuk penggunaan saya pribadinya menggunakan model mini scope ya. Dan untuk skemanya sudah ada di video saya, silahkan dicari saja ya. Dan juga untuk 12 in yang saya pergunakan ini juga sudah ada di video saya, 12 in double plus tweeter. Dan kalau mungkin teman-teman mau mencoba box yang model seperti ini ya, juga sudah ada ya, box Paraflex 12 in. Dan ini untuk SPL nya cukup tinggi ya, bisa menambah SPL. Walaupun kita hanya menggunakan speaker murah ya, SPL nya cukup tinggi ya. Dan ini model yang ini adalah untuk panggung ya, 12 in kali 1 isinya ya, untuk panggung. Dan yang ini 15 nya ya, model untuk panggung juga. Silahkan dicari saja ya, kalau mungkin teman-teman mau mencari ukurannya di video saya sudah ada ya. Untuk yang saya sampaikan tersebut hanya minimalis saja ya, atau jumlah minimalis. Kalau mungkin untuk teman-teman mau ditambah, misalkan mau menambahkan floor monitor juga akan lebih baik ya. Tapi kita juga harus menambah paling tidak 1 channel power lagi untuk floor monitornya. Atau mungkin mau bermain 3-way ya, menggunakan 15 in untuk di sayapnya juga kita harus tambah power paling tidak 1 biji power atau 2 channel ya. Misalkan untuk per sayap mau ditambah 15 in kali 2, maka kita butuh 1 buah power 2 channel ya, jadi bisa angkat 15 in 4 biji nantinya. Kalau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan ya, atau mungkin ada yang belum saya sampaikan, untuk rekan-rekan penggemar audio sound system, silahkan tuliskan di kolom komentar dan nanti akan saya jawab ya semampu saya. Dan untuk teman-teman penggemar audio sound system yang sudah pernah komen di video saya ya, tapi saya belum sempat menjawab ya, saya mohon maaf. Mungkin untuk komen dari teman-teman terselip ya, silahkan teman-teman kalau mungkin diperlukan silahkan komen lagi dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan penggemar audio sound system yang sudah menyimak video ini sampai akhir.